Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Febrianti, NIM T20181435. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Glenmore, tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok hormat kepada kedua orang tua dan untuk kelas 11 IPS. Dalam RPP ini, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang A adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran di sini melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, analisis, dan juga penugasan. Dan presentasi dengan pendekatan saintifik peserta didik diharapkan juga dapat menunjukkan perilaku hormat kepada guru dan kepada orang tua. Dalam kandungan surat Al-Isra ayat 17 dan Luqman ayat 31 dan hadis tentang berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi, berkreasi, dan berliterasi dengan baik dan benar. Kemudian yang B adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran di sini peserta didik diharapkan dapat menyebutkan makna mufradat dan menganalisis dan dapat menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua dan guru dalam kandungan surat Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis tentang berperilaku hormat kepada guru dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang C adalah langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran ini berisi tentang media atau alat, bahan, dan sumber ajar. Yang pertama yaitu media alat, yaitu menggunakan lembar kerja siswa atau lembar penilaian dan Al-Quran. Kemudian menggunakan bahan, yaitu penggaris, spidol, papan tulis, dan media gambar. Kemudian yaitu dengan sumber belajar, yaitu dengan buku Al-Quran Hadis kelas 11 dengan Kemenak tahun 2020. Kemudian yang D yaitu kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran di sini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini yang pertama yaitu dengan melakukan pembukaan dengan salam, berdoa untuk pembelajaran, dan kemudian mengecek kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu menyampaikan motivasi. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan materi hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta belajar yang akan ditempuh. Kemudian kegiatan literasi. Pada kegiatan inti, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian berpikir kritis. Di sini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersikap hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi hormat kepada orang tua dan guru.
Kemudian di sini juga ada kerjasama atau collaboration, yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi tentang mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Dan yang selanjutnya adalah berkomunikasi. Jadi peserta didik di sini mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal dan mengemukakan pendapat atas presentasinya yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Dan yang selanjutnya yaitu kreativitas. Jadi guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait hormat kepada orang tua dan guru. Peserta didik juga kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami terhadap guru. Dan yang terakhir yaitu adalah penutup, di mana yang pertama yaitu peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin tentang yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan kemudian guru membuat rangkuman atau kesimpulan tentang pelajaran tentang poin-poin penting yang dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan kemudian guru memberikan salam dan berdoa. Dan kemudian di sini juga ada yang E adalah penilaian hasil pembelajaran. Di sini ada sikap yang dimana yang pertama konfirmasi kehadiran dan keaktifan, dan yang kedua pengumpulan tugas tepat waktu, dan yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian pengetahuan di mana pilihan ganda dan esai goal form dalam learning sekolah. Kemudian keterampilan kinerja dan observasi diskusi. Jadi mengobservasi bacaan atau video dan menyampaikan perbedaan objek orang yang ada dalam bacaan atau video dalam bahasa tulis dan lisan atau bahan ajar e-learning. Kemudian yang F yaitu penilaian, pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Di mana yang pertama yaitu teknik penilaian. Di sini teknik penilaian saya menggunakan dengan yang pertama penilaian kompetensi pengetahuan, di mana ada tes tertulis yaitu seperti pilihan ganda dan uraian atau esai. Dan yang kedua adalah tes lisan, di mana tes lisan di sini adalah pemaparan materi dan pemahaman mahasiswa. Pemahaman siswa. Dan yang kedua yaitu penilaian kompetensi keterampilan, di mana di sini ada proyek pengamatan wawancara, mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok, dan menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok. Dan yang kedua yaitu ada portofolio untuk kerja, dan yang terakhir yaitu ada produk. Dan selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian. Dan yang ketiga yaitu ada pembelajaran remedial dan pengayaan, di mana yang pertama ada remedial. Remedial ini dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial ini terdiri dari dua bagian, yaitu remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Kemudian yaitu guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM
Dan guru juga akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Dan yang kedua yaitu pengayaan, di mana pengayaan ini diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM dan KD. Dan berikutnya yaitu pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Kemudian direncanakan beserta indikator pencapaian kompetensi atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas. Dan kemudian saya akan memberikan soal-soal kepada peserta didik untuk dikerjakan menjadi tugas rumah. Terima kasih, hanya itu penjelasan RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.